Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di ruang rapat 1 dalam acara diseminasi budaya positif CGP angkatan ke-9. Sebelum acara dimulai, monggo silakan budaya di tempat kita adalah terkait dengan leadership karakter. Kepada Pak Yohanes, mohon untuk berkenan memimpin leadership karakter. Duduk, siap. Jak. Sikap doa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Mohon Bapak Ibu berdiri. Perhatikan lingkungan sekitar, latihan, kebersihan. Siap, selesai. Siap, gerak. Ucapkan selamat siang kepada narasumber. Selamat siang. Selamat siang. Sikap, duduk. Siap, duduk. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu tadi sudah dipimpin berdoa. Kemudian selanjutnya pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih. Pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam acara diseminasi budaya positif. Ini adalah diseminasi sesi kedua yang narasumbernya adalah Bapak Irsan Ruseno. Tadi untuk sesi 1 sudah. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja Bapak Ibu kita berikan kepada Pak Irsan Ruseno yang akan memimpin diseminasi pada siang hari ini. Monggo kepada Pak Irsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhtarom wal Muhtarom Ustadz Baryadi yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir juga menyumbangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang kami sampaikan. Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah tugas dari salah satu tugas dari CGP untuk menyampaikan tentang paradigma positif, paradigma budaya positif dari program guru penggerak. Jadi di dalam program guru penggerak itu diawali dengan paradigma atau sudut pandang. Seperti apa sih menjalin hubungan antara guru dengan murid itu dalam Merdeka Belajar? Seperti apa sih membangun budaya positif di dalam kelas dari paradigma Merdeka Belajar? Seperti apa sih menempatkan diri kita sebagai seorang guru dari paradigma Merdeka Belajar? Kenapa kok paradigma ini wajib untuk di-sharingkan? Nah, kita di sini cuma sharing ya. Saya kalau untuk menggurui belum mampu, belum waktunya, masih jauh. Jadi kita hanya sharing. Sharing ini pun sifatnya wajib. Kalau nggak wajib nggak berani saya. Karena wajib tugas, kalau nggak men-sharingkan nggak lulus. Kenapa diwajibkan? Karena inti awal, fondasi awal Merdeka Belajar ya di sini. Kalau ini tidak dipahami, maka Merdeka Belajar ke depannya tidak akan bisa dipahami. Yang dipahami hanya bahwa Merdeka Belajar itu berpusat pada murid, Merdeka Belajar itu hanya kolaborasi. Nah itu tok, dua hal itu tok aja. Kalau fondasi tentang paradigma sudut pandang bagaimana kita melangkah di awal, tentang bagaimana sih Merdeka Belajar itu tidak kita pahami bersama, maka sudut pandang Merdeka Belajar itu tidak akan sampai. Nah disinilah maka
Kementerian Pendidikan melalui LMS Guru Penggerak pasti akan mewajibkan setiap gelombang nanti yang diterima harus menyampaikan ini secara bergantian. Walaupun materinya sama, kenapa kok terus diulang dan diulang dan diulang? Agar ini antara guru satu penggerak dengan penggerak itu saling melengkapi. Ada yang kan guru penggerak itu ada yang pinter, ada yang pinter banget, ada yang pinter teori, ada yang pinter praktek mengajarnya, nanti akan saling melengkapi pada saat itu. Dan diharapkan paradigma guru penggerak ini akan tersampaikan. Kalau dulu mungkin tidak wajib seperti sekarang. Nah, LMS itu diperbarui setiap tahun. Jadi calon-calon guru penggerak yang akan ikut itu jangan berharap akan sama LMS-nya, karena setiap tahun akan diperbarui. Tahun ini wajib video 1 jam ini menyampaikan Bapak. Tahun kemarin enggak. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya minta izin ke Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan menyampaikan tentang budaya positif dari sudut pandang Merdeka Belajar. Oke, semoga kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan sejahtera, diberikan kesejahteraan dan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lalui hari ini menjadi berkah dan manfaat buat kita bersama. Bapak Ibu, tidak perlu perkenalan, perkenalkan nama saya Sandro Seno, Bapak Ibu sudah hafal, sering kali kita ketemu ya. Saya guru bahasa Indonesia calon CGP angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya akan mengawali sebuah teori dari Thomas Lippona tahun 1991. Saya mohon izin berdiri ke bawah ya Bu, soalnya kalau di atas ini saya merasa deg-degan dan sungkan. Kalau di bawah bisa bareng-bareng sama teman-teman. Saya menyebutnya teman-teman Bapak Ibu baiknya. Bapak Ibu ya, oke. Bapak Ibu, saya akan mengawali dari teorinya Thomas Lippona tahun 1991. Di dalam bukunya Education for Character, dia mengatakan bahwa esensi pendidikan, esensi dari pendidikan itu adalah membangun karakter. Maka dari itu, hampir semua kegiatan pendidikan, baik itu secara online maupun offline, pasti pertama yang akan dikuatkan itulah karakter. Maka dari itu di LMS Guru Penggerak yang dibahas di modul 1 adalah budaya positif karakter. Bapak Ibu MPLS ingat waktu penerimaan siswa baru, pertama yang diberikan kepada anak-anak apa? Karakter kan? Baris berbaris, karakter SMK 2 seperti apa, bagaimana menyapa guru dan sebagainya. Karena apa? Esensi pendidikan itu harus diawali pembentukan membangun sebuah karakter. Bapak Ibu menjadi tentara, lihat tentara-tentara itu. Mereka pertama kali masuk yang disampaikan adalah karakter. Bagaimana menghormati senior, bagaimana menjadi tentara yang baik, bagaimana menjadi alat negara yang baik. Tidak langsung diajarin nembak. Nanti kalau diajarin nembak, banyak cewek yang lepek-lepek gitu. Nah, maka dari itu saya berpegang teguh mengawali dengan teorinya Thomas Lippona. Di Barat, Thomas Lippona ini adalah salah satu tokoh dalam pergerakan pendidikan, seorang psikiater dan tokoh pendidikan. Kalau di Indonesia ada Ki Hajar Dewantara. Kalau di Barat ini Thomas Lippona ini terkenal sebagai psikiater dalam hal pendidikan. Kalau di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Semoga 1 jam ke depan bisa selesai. Saya akan ambil hal-hal yang penting saja yang sekiranya perlu disampaikan. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Karena kalau kita berbicara tentang disiplin positif, pasti kita tidak akan lepas dari nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi? Belum pernah? Nanti kita akan berbicara. Ternyata sekarang ini ada sebuah teori baru.
ada istilah baru yang disebut dengan restitusi. Kemudian setelah itu poin ketiga kita akan berbicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang akan menjadi awal terbentuknya budaya positif di sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus berpedoman pada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Karena murid-murid kita juga manusia, jadi kita harus memanusiakan mereka. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. 5 posisi kontrol itu adalah posisi guru. Di depan murid itu seperti apa? Menjalin hubungan dengan murid itu seperti apa? Kemudian restitusi yang ketiga adalah penerapannya dalam lapangan. Oke Bapak Ibu. Next. Bapak saya mau bertanya. Ini dijawab saja, santai aja kita sharing ya, nggak usah tegang-tegang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Menurut saya tidak dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bu Retno tidak bisa mendisiplinkan anak. Ternyata hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Kalau menurut jenengan Pak? Dapat. Karena dengan hukuman ada penyadaran, karena anak kita masih masa mencari jati diri, dan dengan hukuman sedikit banyak 50% bisa. Terima kasih. Nah, kita sudah mendapatkan 2 pendapat. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Dua-duanya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dua-duanya tidak ada yang salah. Tapi nanti ke depannya kita akan melihat bagaimana hubungan guru dengan siswa, dengan murid dalam merdeka belajar. Kemudian pertanyaan kedua. Ini lebih sulit lagi. Kalau kita pikir bersama, kita renungkan. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Pemberian hukuman dengan hal-hal positif. Seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dianggap dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Ya atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bu Atika bilang bisa. Pak Dedi bisa. Pak Edi, maaf, sorry. Bu Hedi, kalau menurut Bu Hedi bisa ya? Selama kita memberikan tujuan yang benar kepada anak. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya atau tidak? Ya. Wah, hampir semuanya serempak menjawab ya. Karena yang kita alami saat ini demikian loh. Dapat curhatan ya. Penghargaan itu bukan hanya soal sepatu, tas, topi, semek. Penghargaan itu bisa juga dalam bentuk apa? Bisa juga dalam uang. Penghargaan, nilai itu masuk atau baru penghargaan ya? Penghargaan. Hampir serentak mengatakan ternyata penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, kita mulai dari perubahan paradigma. Nah, sekarang kita Bapak Ibu, saya minta tolong untuk mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan semuanya. Coba kita coba. Yang sudah bisa dicoba lagi. Bayangkan, nggak usah coba kertas, bayangkan aja. Di genggaman tangan itu Bapak Ibu itu ada suatu hal yang punya Bapak Ibu sangat berharga, sangat bernilai sekali, kan? Ya kan? Kira-kira kalau orang lain, oke, sebelahnya salah satu di sebelahnya melepaskan genggamannya, yang satu yang buka. Kira-kira kalau dibuka sama orang lain itu boleh nggak? Dimiliki sama orang lain, dilihat sama orang lain? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh, Pak Dewi? Itu rahasia yang harus disimpan. Saya tahu ya. Contohnya uang? Nggak boleh. Jadi apa yang berharga di tangan Bapak Ibu ini kan ketika dimiliki diambil orang lain, walaupun misalnya nih ada yang menyogok Pak Dedi, boleh nggak dengan uang dengan 1 miliar? Pak Edi, boleh nggak?
1 miliar, boleh nggak? Misalnya, bisa saja boleh, bisa saja enggak. Ayah bisa melihat Kak. Ya, ya, tergantung ya kan. Mulai ragu dia, mulai tergoyahkan ya. Bisa juga dengan cara dirampok ya, dirampok, dipaksa dibuka kan bisa juga loh. Bisa juga dengan digelitiki tangannya, akhirnya terbuka tangannya, digelitiki. Ya. Tetapi pada Bapak Ibu, coba kita renungkan. Sebetulnya yang memegang kendali itu, yang memegang kontrol, membuka atau menutup tangan itu yang punya tangan atau orang lain? Diri kita sendiri kan? Diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid-murid kita. Ya toh? Murid-murid kita itu mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Mungkin kita sebagai guru bisa memaksa, tapi nanti dia bisa kembali lagi. Mungkin kita bisa mempengaruhi berapa lama. Mungkin kita bisa merayu, mungkin kita bisa dengan cara memarahi, mungkin dengan cara memaksa, mungkin dengan cara menghardik, mungkin dengan cara menyuruh keliling lapangan dan sebagainya untuk mengontrol si anak. Tapi sebenarnya kontrol itu ada pada dia, Pak. Siapa? Si murid itu sendiri. Dia mau melakukan apa? Bukan kita. Kalaupun kita bisa memaksa, tidak akan lama. Jawabannya tentu diri kita sendiri dalam memegang kontrol atas kepala Anda atau menutup. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Ketika anak itu membuka tangannya itu, murid ini misalnya mau membuka tangan, dia karena ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Takut dicambuk sama orang, menghindari cambukan. Kebutuhan dasarnya apa? Karena disogok dengan uang 1 miliar. Kebutuhan dasarnya apa? Kalau saya nggak membuka tangan saya nanti dapat masalah dengan guru saya, malah disuruh ngepel. Nah, jadi semua sebenarnya kontrol itu ada pada anak itu sendiri. Kita harus menyadari itu. Nah, nanti lama-lama akan terhubung seperti apa sudut pandang ketika belajar. Nah, selanjutnya, dulu kita selalu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya kan? Guru itu bisa mengontrol murid. Tapi ternyata menurut Dr. William Glasser, dalam ilusi kontrolnya, dia mengungkapkan miskonsepsi yang selama ini terjadi. Guru selalu beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Itu semua ilusi. Karena kontrol itu ada pada murid itu sendiri, bukan kita. Mungkin kita terpancang sama orang-orang zaman Belanda dulu di film-film ya. Murid harus berdiri di atas meja. Kalau nggak dipentung sirahnya nganggo pukulan, orang Belanda kan gitu. Tapi pada dasarnya itu ilusi. Ketika keluar dari sekolah, orang Indonesia pasti akan memberontak ketika zaman Belanda dulu, ya kan? Pasti akan memberontak. Karena mereka seperti itu menurut karena dipaksa, diintimidasi. Jadi guru itu nggak bisa mengontrol, itu hanya ilusi. Kemudian menurut William Glasser, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita sering nggak melakukan itu loh. Kok yo jangan kayak gitu. Kamu tahu nggak sih kalau kamu itu bersalah? Kalau kamu seperti itu orang tuamu di rumah akan sedih. Bapak ibu gurumu juga akan sedih. Kita ini adalah wah bla 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 sampai menitikkan air mata misalnya. Apakah itu bisa membuat si murid itu menjadi berkarakter? Termotivasi untuk karakter? Tidak, yang ada dia akan down. Yang ada dia akan merasa gagal risikonya, ya kan? Ilusi ketika semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Kita selalu berpikir bahwa segala penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Tidak selalu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa untuk memaksa. Yang terjadi di masyarakat, orang dewasa selalu memaksa yang lebih muda. Nah, menurut William Glasser itu ilusi. Tidak akan mampu mengontrol anak yang ada hanya sementara. Sedangkan kita dalam didik itu tujuannya untuk selamanya belajar sepanjang hayat. Kita dari sudut pandang
bukan dari sudut pandang agama ya, Pak Ustadz. Ya, jadi kita sharing dari sudut pandang sains. Tapi nanti akan ketemu Pak Ustadz. Semoga aja akan ketemu. Oke, kita lanjut. Dulu pendidikan, ini semuanya jurusan pendidikan mungkin waktu kuliah. Ada yang pendidikan, ada yang enggak. Yang pendidikan, pasti Bapak Ibu akan menemukan banyak teori tentang stimulus respon. Guru menstimulus, diharapkan responnya murid seperti apa. Dulu kan seperti itu, pemahaman kita kan seperti itu. Merayu murid, diharapkan responnya seperti apa. Tapi sekarang paradigma itu dirubah menjadi paradigma kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kayak kita. Dulu waktu stimulus kontrol itu kan kita terhadap murid itu selalu memberikan nasihat banyak hal supaya murid itu memiliki pandangan yang sama kan terhadap kita. Kita kan selalu seperti itu. Tapi harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dibalik sekarang, kita lebih untuk memahami orang lain, memahami murid, bukan murid yang memahami gurunya. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu ngejudge dalam teori stimulus respon bahwa keburukan itu adalah sebuah kesalahan. Merokok itu sebuah kesalahan bagi sebagian guru, misalnya. Tapi dalam paradigma kontrol, semua hal yang dilakukan murid itu punya tujuan. Kita harus memahami bahwa murid itu punya tujuan apa. Ya kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya Anda yang mempunyai kemampuan mengontrol diri Anda sendiri. Bukan suami Anda, bukan istri Anda, bukan murid Anda, bukan orang lain. Tapi kesadaran dan motivasi dirimu lah yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Ya kan? Kemudian kalau dulu orang beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol tidak bisa. Dulu pepaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah kalau sekarang enggak, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dulu kita dalam organisasi dengan siswa, dengan kadang kita kan gengsi kan dengan murid. Wah, aku raiso muridku, aku udah menang. Tapi sekarang dirubah, bukan menang kalah, tapi win-win solution. Antara kau dan aku sama-sama mendapatkan apa yang kebutuhan dasarmu dan apa kebutuhan dasarmu. Ya. Ini bisa kita, Bapak Ibu nanti akan menilai di belakang. Bapak akan tanya, saya akan tanya, di belakang nanti saya akan tanya. Metode yang saya tampilkan nanti dalam tiga restitusi dan posisi kontrol, apakah hanya bisa diterapkan di sekolah ataukah bisa diterapkan dengan anak kita di rumah? Harusnya apa yang kita lakukan di sekolah akan sama seperti yang dilakukan di rumah. Kalau kita menerapkan metode paradigma berpikir kontrol, bukan hanya pada siswa di sekolah. Orang akan berpikir, Bapak Ibu pernah belum mendengar? Kita harus memperlakukan anak-anak di sekolah kita seperti anak kita di rumah. Pasti berbisik ini di sini. Duang, yuraiso, anakku tetap baru tak turuti no. Anakku kabeh kudu tak anu, raiso. Anak di sekolah anak wong kan mesti loh. Tapi kalau kita berbicara metode dalam mendidik karakter, nanti akan ketemu titik yang sama antara anak di sekolah dengan anak di rumah itu sama kasus. Restitusi. Nanti kita akan sampai ke restitusi. Nah, Saya Pak. boleh siap, oke. Yang nomor 2, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi misalnya kita sebagai guru, kalau paradigma kontrol itu pertanyaan saya sederhana, bolehkah kita itu menyalahkan anak? Kalau dari teori kita tidak boleh menyalahkan anak, karena setiap kesalahan itu ada tujuan. Jadi ketika kita berperan sebagai guru, kita tidak hanya berpusat pada kesalahan anak itu ngecat tembok. Oh, kok ngecat tembok salah, selesai. Bukan hanya seperti itu. Kita harus melihat kenapa anak ini kok ngecat tembok. Makanya kita sering bertanya loh, ngopo kok ngecat tembok?
kok tiba-tiba ngecat tembok? Maka anak itu akan menjawab. Misalnya suntuk, bosen, atau kalau enggak ternyata anak itu suka menggambar. Nah pada saat itulah guru di dalam kelas itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Kalau kebutuhannya kurang kasih sayang, kita harus lebih memberikan perhatian dengan sering komunikasi, disuruh anak menanya, sering ditunjuk misalnya, atau diajak kegiatan misalnya. Wah anak ini kok di dalam kelas turu kan salah kok Pak Atun di dalam kelas. Bukan berarti kowe turu, salah. Ya wes salah. Salah saya Pak. Ya pokoknya salah. Enggak bisa seperti itu. Kita harus melihat kebutuhan dasar anak ini kenapa kok dia tidur. Ternyata dia kurang kasih sayang sama orang tuanya. Atau kalau enggak ternyata dia di rumah jualan. Nah sebagai guru kita harus melihat itu segala sesuatu itu harus ada tujuan. Tidak selesai di judge salah. Begitu Pak. Makasih ya Pak Ton. Siap, boleh. Tapi oke, siap. Lanjut. Oleh orang. Boleh dong. Jadi gini, kalau saya pakemnya itu tetap ada. Kita mengatakan salah benar itu harus mengatakan itu salah, harus jelas benang merah, harus jelas hitam putihnya. Hanya kemudian saya ingat betul ketika orang itu mencuri, kemudian kenapa dia mencuri, maka pada pengadilan Islam itu dia mencuri karena salahnya yang orang kaya yang ngasih yang miskin, padahal dia mengambil pisang, yang salah yang kaya, tapi dia salah. Jadi pada saat itu salah, kita katakan salah, tapi motivasinya apa masuk ke ekonomi. Dua-duanya ini benar menurut saya. Jadi apa yang saya katakan ini, buat guru itu harus punya pakem, baik gurunya itu sudah punya kendali. Kita katakan itu benar, terus salah. Cuma motivasinya apa dia salah itu yang harus kita luruskan, harus kita sampaikan, tidak menjudge itu. Kita Pak Chandra, senang ya. Oke, terima kasih Pak Baryadi. Nah, seperti itu Pak Atul. Kita tidak hanya selesai di salah, tapi lanjut ke teori kontrolnya, ya gitu ya. Salah, benar-benar dalam Islam seperti itu. Tidak boleh kita abu-abu. Ya tahu Pak Ustaz. Kita lanjutkan Pak Ustaz. Nah, motivasi. Nah, itu nanti ada motivasi seperti itu. Nah, tapi nanti pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan. Lanjut. Nah, ini hubungannya nanti, tapi ini ruwet lewat aja. Ini nanti pada akhirnya muter dari makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar, kemudian nanti akan sampai segitiga restitusi, jadilah sebuah keyakinan kelas. Tapi itu di belakang. Oke Bapak Ibu, kita melanjut ke disiplin positifnya. Wah, satu tema 20 menit. Oke, kita sampai ke disiplin positifnya. Disiplin selama ini kita menafsirkan apa? Taat, patuh. Ternyata arti disiplin itu belajar. Jadi bahasa hukum sama. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata disiplin itu dari filsafat bahasanya dulu itu artinya belajar. Saya kira itu disiplin itu patuh, taat seperti yang dikatakan oleh Bu Penny. Oke, nanti kita cek di kamus hukum. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun selama ini budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya enggak? Kita kan selalu berpikir seperti itu. Jadi murid itu kudu disiplin. Disiplin itu berarti patuh, manut terhadap aturan, manut terhadap gurunya, manut terhadap kesepakatan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Wong di penjara kae wajib patuh kabeh, tidak nyaman. Ketika Bu Atika merasa terkekang di rumah dengan aturan-aturan wajib patuh, nyaman enggak? Enggak nyaman. Ibadah itu awalnya juga enggak nyaman. Awalnya apa? Oke. Nah, kemudian
bukan dengan apa yang kita hargai, bukan berdasarkan atas pencapaian tujuan mulia. Akhirnya kata disiplin itu bergeser, bukan untuk mencapai tujuan yang mulia, kontrol diri di atas motivasi dirimu, bukan untuk mencapai sesuatu yang dihargai, tapi karena ada ketakutan, ketidaknyamanan, patuh, harus patuh. Padahal disiplin itu artinya adalah belajar. Ya kan? Baru sama, aku juga. Makanya Pak Atom sama Pak Dewi semangat belajar. Pokoknya seperti teori kontrol tadi, motivasi diri untuk belajar. Urusan politik segalanya bukan urusan kita. Nah, disiplin positif. Tadi kan sudah kata disiplin, harus ada positifnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhan, ancaman maupun hukuman atas motivasi dirinya sendiri karena pas berhubungan dengan nilai kebajikan. Kalau cuma disiplin kan belajar. Kalau disiplin positif berarti berhubungan dengan kebajikan. Apa sih yang ingin dituju dari disiplin itu? Oke. Nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu, baik murid maupun kita itu pasti punya tujuan mulia kan? Saya mau tanya sekarang sama Pak Ustadz, Pak Baryadi Al-Mukarram Muhtaram Al-Ustadz Baryadi. Nyuwun sewu Pak Ustadz Baryadi. Kita berbicara tentang disiplin positif. Disiplin itu belajar yang positif dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf ini pertanyaan ini Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengikuti, saya katakan paham Muhammadiyah, memang ada motivasi diri untuk mencapai nilai kebajikan, atau karena dipaksa atau dikontrol orang lain? Karena memang ada motivasi diri nilai kebajikan, ingin mengembangkan Muhammadiyah, atau apa jalannya? Ini terbalik nih, malah sebenarnya uji pembicara, uji ya, supaya mudah dipahami dengan konteks contoh di lingkungan kita. Jadi cara pandang kita mengenai satu dan lain hal sebenarnya berwarna itu baik. Ya, Gus Sokratis itu menyampaikan semakin kita berbeda itu jadi masalah. Itu artinya kedewasaan. Ya, kedewasaan kita dalam bergaul kita sudah biasa. Putra putri, maksud saya ketika Pak masuk semua dia bisa. Ini saya mau sampaikan. Oke, tadi. Ini harus punya akarnya yang betul. Sebabnya Muhammadiyah berbeda. Ada dengan saya sebagai organisasi. Kita sudah sering berbeda kan, putra dan putri, berbeda pemikiran di keluarga pun juga seperti demikian. Jadi soal sungguh kita itu niatnya untuk apa? Gitu. Saya berbuat seperti ini ingin berbuat baik, bukan untuk mengunggulkan organisasi itu semata-mata itu yang saya hindari. Ini hanya awal saja untuk saya bisa berkomunikasi dengan yang lain, dengan pihak lain. Kendaraan saya untuk bisa kemana-mana, nggak mungkin saya bisa tanpa ada kendaraan. Kira-kira begitu. Kendaraan saya mereknya Evalia. Sementara dia nggak mungkin jadikan satu. Begitu. Itu kendaraan. Tapi niat kita bukan untuk mengunggulkan kendaraan. Pasti kendaraan itu akan laku. Tapi niat kebajikan itu akan abadi. Paham nggak tidak ini? Bapak Baryadi. Ini boleh tanya dengan Pak Baryadi. Tidak ada konsolidasi perencanaan di sini. Ini semua spontan. Tidak ada kita sepakat. Nanti saya tanya Pak Baryadi biar kelihatan aktif nggak ada. Apa yang dikatakan Pak Baryadi itu benar? Bahwa segala sesuatu itu kalau berdasarkan motivasi diri, niat kebajikan, itu pasti akan berjalan lebih lama. Pak Baryadi loyal terhadap Muhammadiyah, Pak Baryadi aktif terhadap Muhammadiyah, iya kan? Tapi berbeda ketika Pak Baryadi dipaksa masuk ke aliran sebut saja A. Dipaksa ikut tidak sesuai dengan hati nuraninya dia. Tapi dia terpaksa ikut karena dipaksa.
kira-kira bertahan lama nggak? Loyal nggak? Enggak. Nah itu paradigma kita terhadap murid kita ke depannya. Ini oke siap. Oh siap Pak, monggo. Ya. Nah itu lanjut. Setiap perilaku mempunyai tujuan. Tadi sudah ya, menurut teori kontrolnya William Glasser. Nah nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka akan membuat motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Ya ini yang akan kita tuju terhadap murid. Bagaimana membangkitkan motivasi diri siswa berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai kebajikan si murid itu sendiri, bukan atas kemauan kita. Misalnya Pak Agung maksa mereka untuk praktek kayu, tapi mereka sendiri tidak tahu tujuannya nanti kemana. Kan anak-anak kan menjadi tidak termotivasi. Nilai kebajikannya di mana, arahnya kemana. Jadi awalnya kita harus membangkitkan motivasi tujuan anak itu terlebih dahulu. Nah lanjut biar efektif. Nah tujuan mulia di dalam Merdeka Belajar adalah profil Pancasila. Bapak Ibu mungkin sering ya melihat ini, mandiri, benar kritis, benar global, bersama dan sebagainya. Tapi aslinya tuh ini itu memayungi hampir lebih 30 nilai kebajikan dalam sebuah teori. Di bawahnya itu ada penjabarannya, hampir 30. Tanggung jawab, jujur, sopan, santun, menghargai orang tua, semuanya itu ada di situ. Tapi saya lebih ringkas ke sini untuk profil pelajar Pancasila daripada nanti saya menyebutkan satu-satu penjabarannya kan banyak. Oke, lanjut. Teori motivasi. Tadi saya mengatakan bahwa semuanya berhubungan dengan motivasi hukum dan ini penghargaan tadi yang kita bicarakan di awal. Penghargaan, hukuman, restitusi. Tadi loh yang penghargaan kira-kira kalau jadi penghargaan meningkatkan motivasi atau enggak? Nah ini akan terjawab nanti. Bisa didiskusikan loh. Mari kita lihat teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Murid atau kita atau murid itu kalau kita mengedepankan hukuman, motivasi hukuman, maka yang terjadi hanya untuk menghindari masalah yang akan terjadi, ya kan? Dan ini adalah motivasi terendah dari manusia. Menghindari hukuman itu motivasi terendah kalau dalam teori psikologi. Hanya motivasi eksternal. Misalnya Pak Iksan tidak terlambat masuk sekolah, biar nggak kena hukuman kepala sekolah misalnya. Biar nggak ditegur sama kepala sekolah. Itu kan motivasi eksternal. Kalau kepala sekolah nggak ada, terlambat nggak kira-kira terusan? Terlambat. Nah itu tidak kita inginkan terjadi pada siswa kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau nggak melakukan juga dapat. Kalau melakukan saya dapat. Saya pernah Bapak Ibu mengajar di sebuah kelas. Mungkin ini pernah dialami Bapak Ibu semuanya. Pernah tidak ketika memberikan tugas ada siswa yang bertanya, Pak ini dinilai enggak? Bu ini dinilai enggak? Pernah semua? Ketika ibu menjawab, ya itu nanti dinilai, akan masuk nilai rapot. Semangat enggak? Ketika Bapak Ibu menjawab, itu enggak dinilai, nanti untuk kita bahas bersama aja. Berubah enggak suasananya? Biasa. Nilai tadi penghargaan atau bukan? Penghargaan ya? Dapat meningkatkan motivasi, kata Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi akan menimbulkan kecanduan. Jika tidak dinilai, jika tidak dikasih penghargaan, maka motivasinya akan berbeda. Ya, pertanyaannya, lebih banyak memberi penghargaan atau lebih banyak enggak kita sebagai manusia? Kita kan beri penghargaannya sesekali, iya toh? Sesekali, gak terus-terusan. Nanti kemarin saya ngajar, habis temennya satu bertanya, Pak ini dinilai atau enggak? Saya bilang enggak.
Begitu selesai saya kontrol, cek satu-satu, diskusi apa yang terjadi loh. Pojokan 2 orang tidak mengerjakan sama sekali. Karena tidak ada penghargaan nilai, tidak ada penghargaan nilai tadi. Yang terjadi akan seperti itu. Ya kan? Terus bagaimana meningkatkan motivasi diri? Nanti kalau sudah sampai restitusi, Bapak. Nah kemudian apa yang saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya ketika berhubungan dengan imbalan itu motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri yang terakhir, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika Bapak Ibu berangkat sekolah tidak ingin terlambat karena ingin menjadi orang yang suri teladan anak-anaknya, ingin memiliki rasa bertanggung jawab terhadap sekolah, punya pertanggungjawaban terhadap anak-anak, itu berarti sudah ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik kan, diri sendiri kan. Ini yang kita akan bentuk pada murid-murid kita dalam Merdeka Belajar dengan metode restitusi dan keyakinan kelas. Nanti akan sampai ke gimana caranya kita belajar bareng-bareng. Nah, lanjut. Ki Hajar Dewantara mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Wah, ini pasti Bapak Ibu baru dengar. Ternyata hukuman sama penghargaan itu mempunyai arti yang sama loh. Hukuman dan penghargaan itu memiliki efek yang sama loh. Logikanya, mari kita beranalogi bareng-bareng, berpikir bareng-bareng. Ketika Bu Atika, kalau tidak mengerjakan tugas, Bu Atika akan dihukum. Bu Atika akan mengerjakan tugas kan? Karena takut dihukum kan? Bu Atika, kalau Bu Atika mengerjakan tugas, akan saya beri penghargaan. Bu Atika akan mengerjakan tugas kan? Kalau nggak dikasih penghargaan, bisa jadi enggak. Sama kan logikanya jika dikasih hukuman. Ketika dikasih hukuman akan mengerjakan. Kalau nggak dikasih hukuman, bisa jadi enggak. Hukuman sama dengan penghargaan. Dan bisa juga siswa itu akan menjadi terhukum karena penghargaan. Dia akan kecanduan. Dia setiap kerjaan mengharapkan imbalan. Ketika nggak dikasih imbalan, selesai, bubar. Dan ini pernah dilakukan riset di sebuah media massa. Ya, oke. Belum ada sejam, Ibu, mohon bertahan. Ya, oke. Oke, silahkan. Yang lain, saya mohon bertahan karena belum ada sejam. Oke. Saya menyadari Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan ini ke Bapak Ibu yang segelintir ini, hanya 10 ini, saya sangat menyadari akan berbenturan dengan keyakinan yang selama ini kita pahami. Dan ilmu pengetahuan selalu seperti itu, dimanapun. Ibarat sebuah gelas sudah ada isinya. Ketika akan diisi yang baru harus berbenturan dengan isi yang sudah ada. Dan mana ciri-ciri pengetahuan adalah kita harus terbuka, kita harus jujur terhadap sebuah hati dan logika berpikir kita, tapi bukan keyakinan pokoknya kita. Nah itu yang terjadi. Jadi kita hanya sharing, bukan mempengaruhi. Saya tidak mempengaruhi ya, sharing tugas. Oke, kita lanjutkan. Bahwa hukuman itu bisa memberi hukuman oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ini nggak perlu panjang lebar ya, karena waktunya tinggal 20 menit. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sangat berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Ini Bapak Ibu. Nah, penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kita hanya bisa menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan akhirnya dan akan kehilangan motivasi dari dalam. Gitu?
Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun akan tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tindakan baik yang kita lakukan itu akan tertutup oleh iming-iming penghargaan tadi. Jadi yang ada di benak kita, jika aku mengerjakan ini saya akan dapat pulpen gitu toh. Nilai kebajikannya akan hilang. Ketika aku mengerjakan ini, maka akan menjadi orang bertanggung jawab. Ingin menjadi orang bertanggung jawab, ingin menjadi jujur, ingin menjadi menghormati guru saya, itu hilang. Karena motivasinya yang ada di benak hanya pulpen. Asyik kamu kuliah pulpen. Aku pokoknya pulpen, pokoknya pulpen. Orang ngotot. Sesok kalau dia hilang. Kemudian tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Suatu penghargaan adalah benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan, Anda dapat. Jika tidak, maka tidak. Orang yang berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan, hampir tidak mungkin bisa diet. Hampir tidak mungkin berhenti merokok. Pak Agung merokok berat. Pak Agung nek sampean iso berhenti merokok, misalnya karo bapaknya itu kok ke motor, abang yakin rapat bisa berhenti merokok. Lah wong anake terkena paru-parunya, jantungnya bocor karena efek rokoknya Pak Agung. Pak Agung aja nggak bisa berhenti merokok karena belum ada motivasi diri yang menyadarkan dia berhenti merokok. Ya Pak Agung, kan? Oh, sorry, salah ya. Rubella. Tapi Pak Agung, misalnya disampaikan bayar 200.000 untuk beri rokok, mungkin belum. Sama istri boleh beli apa aja kalau berhenti. Oh, malah boleh beli apa aja kalau berhenti merokok. Ya saya tunggu tuh kalau boleh kawin lagi. Tapi sampai sekarang berhenti merokok belum? Belum toh. Karena apa? Karena apa? Motivasi eksternal itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap manusia. Hanya sementara. Itu yang harus kita paham. Oke, kita next ya. Pokoknya intinya bahwa penghargaan itu tidak efektif. Kita next saja. Waktunya tinggal sebentar. Oke, lanjut. Yang bagus. Nah, ini ada pilihan, yaitu memberikan apresiasi. Ini hanya pilihan, memberikan apresiasi. Sebelum restitusi datang, sebelum 5 posisi kontrol datang, ini ada pilihan namanya apresiasi. Apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin ngomong sama siswa kita, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali nak pada saat menolong murid di kelas kita. Itu akan memberikan efek yang berbeda daripada diberikan pulpen. Ada nilai kebajikan yang tertanam pada anak kita. Nanti saya akan tanya, metode-metode ini cocok hanya di sekolah atau sama anak-anak kita di rumah? Saya ingin jawaban dari Bapak Ibu nanti. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu tugas kelompok. Atika, Pak Guru mengucapkan terima kasih ya karena Pak Ibu Atika tadi sudah membantu teman-temannya mengerjakan kelompok. Senang nggak? Ada nilai kebajikan yang diambil? Ada. Bu Atika tadi membantu teman, terima kasih ya tak berikan pulpen. Tidak cerita. Bagaimana kalau ini kita terapkan sama anak-anak kita di rumah? Mendidik anak-anak kita di rumah. Bagus bukan? Ini metode. Nah, tanya sekarang. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing supaya lebih mudah dipahami. Kita sebagai anak buah di sekolah, pimpinan kita kepala sekolah Pak Dodot Wiliantoro tiba-tiba datang menemui Bu Nida. Ya Bu Nida, terima kasih ya karena Bu Nida atas bantuan Bu Nida tadi peduli terhadap teman-teman, acara kita jadi sukses. Apa yang dirasakan? Seneng kan, berbunga-bunga. Bu Nida, terima kasih karena atas bantuan dengan tadi, acaranya menjadi sukses. Ini saya kasih pulpen. Rasanya pilih yang mana ketika dikasih apresiasi dengan dikasih pulpen? Tapi lebih dari pancaran mata akan lebih berbinar dan senang ketika dikasih apresiasi kan? Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Pak Sutomo pun akan mengalaminya. Pak Sutomo, terima kasih. Wah, berkat kerja keras acara ini jadi sukses. Senang kan?
nilai kebajikan itu yang kita tanamkan pada murid dan anak-anak kita di rumah dalam mendidik. Terapkan ini pada anak-anak kita di rumah. Terapkan ini pada anak-anak kita di kelas. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengangkut kertas berserakan di lantai. Terima kasih Pak Sutomo karena sudah membantu merapikan ruangan ini. Ketika nanti kalian jadi pemimpin, lakukan ini sama anak buah kalian. Setiap yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin di negeri ini. Oke, lanjut. Beko peteng. Oke, tindakan guru. Sekarang tanya, hukuman, penghargaan, konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta musaf 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Ini pernah terjadi di sekolah kita. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, suruh nyopot tinggal di kesiswaan, muridnya nyeker. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut 7. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mari kita lihat. Ya, hukuman, konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Mari kita lihat. Sepenggal aja ya, gak usah banyak-banyak. Terima kasih Pak Atun masih bersedia kembali. Oke, hukuman itu harus terjadi. Hal yang menyakitkan yang harus terjadi. Sesuatu, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Nanti ada metodenya dalam restitusi. Hukuman itu cenderung tidak nyaman. Kita sama-sama tahu. Dan efeknya itu jangka panjang. Tidak nyamannya itu jangka panjang, gak cuma sebentar. Tapi kalau konsekuensi itu lebih pendek jangkanya. Kalau restitusi nanti untuk menguatkan murid dalam jangka waktu lebih panjang. Ini selayang pandang membandingkan 3 sebelum kita masuk ke restitusi ya Bu. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan pasti karena dihukum kan. Kemudian korban bisa diabaikan dalam konsekuensi. Korban mendapatkan ganti. Sekarang ini ada sebuah kejadian loh. Kita semua pasti mengalami. Menurut Bapak Ibu ini bagus enggak? Misalnya Pak Haji menjatuhkan gelas saya, centai, pecah. Saya dengan Pak Haji kan temen nih, temen akrab kan. Malah Pak Ersan jatuh pecah. Saya sebagai teman pasti udah nggak apa-apa, nggak usah diganti, hal sepele aja itu gelas. Kita sering tuh seperti itu. Tapi itu tidak bagus untuk memotivasi nilai kebajikan, tanggung jawab seseorang. Sering kita seperti itu. Padahal untuk menjaga hubungan baik antara saya dengan Pak Haji, kita harus bertanya sama Pak Haji. Gak apa-apa Pak Haji, itu biasa, setiap orang melakukan kesalahan gak sengaja. Baiknya gimana ya Pak Haji? Tanya balik. Maka Pak Haji akan memikirkan solusinya. Ya, berbeda kalau ketika saya mengatakan udah gak apa-apa Pak Haji, itu barang sepele udah pecah, gak perlu. Maka Pak Haji akan menilai itu adalah sebuah hal yang sepele. Tidak memikir solusi, berhenti di situ kan. Jangan sampai itu terjadi terhadap siswa kita, terhadap murid kita. Nah, oke, kita lanjutkan. Itu solusi yang dipikirkan Pak Haji, namanya restitusi. Anak harus didorong memikirkan solusinya sendiri terhadap kesepakatan antara guru dan murid. Bukan menurut gurunya, bukan menurut kita, bukan memaksa, bukan menghardik, bukan. Tapi si murid harus memikirkan solusi
dengan gurunya, baiknya gimana untuk menyelesaikan permasalahan, kesalahannya, pelanggarannya. Itu restitusi. Tapi nanti lebih dalam lagi. Kita lihat. Nah ini kita skip ya, sama ya, bahwa hukuman itu murid akan membenci peraturan. Akhirnya, pernah belum Bapak Ibu melihat postingan Pak Mariono tentang TikToknya murid yang mengatakan bahwa SMK 2 seperti penjara? Pernah belum? Kenapa? Karena hukuman itu membenci. Akhirnya karena hukuman itu murid akan benci peraturan, ya kan? Tapi kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Tapi dengan restitusi murid juga akan menghormati dirinya sendiri. Jadi di dalam penyelesaian masalah itu ada pergerakan dari konsekuensi ke restitusi, bukan menghukum. Pernah belum lihat berita di TV murid yang nggak bawa sepatu basket sama gurunya suruh ngelilingi lapangan, dukung ngelilingi lapangan sampai bengkak masuk rumah sakit? Itu pernah lihat belum di berita? Pernah belum lihat berita ketika seorang guru dibacok di Wonosobo sama muridnya? Pernah. Kalau kita menerapkan restitusi, kita menerapkan konsekuensi, hal itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita menerapkan hukuman terhadap siswa, maka yang ada adalah amarah dari kita, amarah dari murid, kebencian dari murid, kebencian dari kita. Begitu juga ketika kita menerapkan anak kita di rumah, sama, anak kita kan benci sama orang tuanya. Ibu kok kayak gitu sih, bapak kok kayak gitu sih. Tapi kalau kita berdiskusi, nah setiap orang punya masalah, setiap orang punya kesalahan. Ananda menyadari kalau itu kesalahan, ya Bu, saya mohon maaf, saya melakukan kesalahan. Terus baiknya gimana? Ayo kita diskusikan untuk mengatasi ini. Jadi Merdeka Belajar itu mengedepankan diskusi, rembukan satu sama lain antara guru dan murid. Murid dianggap ada, jangan hanya sebagai korban untuk dipaksa mengikuti dan patuh. Lanjutkan Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Nah kita sudah masuk restitusi. Nanti bagaimana caranya menerapkan di kelas. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak mengalami masalah, membuat kesalahan itu bukan terus pulang lentruk. Aduh aku berdihukum ya. Aduh aku satu kali SPM-nya ditok ke sekolah. Aduh apa yang harus aku lakukan? Wes mumet tekan sekolah. Balik nang kelas yes. Meneng gue stres. Ono malah ditok ke sekolah sebulan tabrakan meninggal. Kejadian seperti itu ada kejadian. Kenapa? Stres ya. Nah, dengan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Wah, ternyata Pak Adon itu membuat saya lebih percaya diri, gak dimarahi tapi diajak mencari solusi menyelesaikan masalahnya. Pas dilalah begal motor jeblok, aku rakon kok anyar. Ini tidak diskusi Pak Adon nanti dia. Beda cerita ketika Pak Adon pokoknya dia joli aku rawusan mau iki kowe sing jebloke kok. Engko muridnya mikir, nah sing ngomong praktek aku mau sapa ngerti ra iso kok praktek begal motor jeblok kok aku sing disalahke. Kok yo aku sing kok 100%. Mulai ngelentruk deh, buku nang omah nyolong apa ya? Buku nang omah rampok apa ya? Akhirnya mah gubrak. Ayo beda cerita ketika diskusi rebukan iki apa iki. Mulai dengan semangat. Dan itu bisa kita terapkan dengan anak-anak kita di rumah, bukan hanya di sekolahan. Maka ketika kita mendidik anak di sekolahan, harusnya sama ketika mendidik anak kita di rumah. Karena dengan apa? Metode, bukan dengan pokoknya. Lanjut. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Ketika anak biasa mencari solusi atas masalah sendiri, nanti anak itu akan terbiasa. Ketika anak itu mencari solusi atas masalahnya sendiri, akan muncul motivasi pada dirinya sendiri. Kenapa dia datang ke sekolah itu apa? Untuk belajar. Arab dinilai penghargaan, Arab radio kalau niatnya sudah bagus. Ada nilai kebajikan yang muncul pada anak itu. Dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi mulia.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika Bapak Ibu diskusi dengan murid, nilai kebajikan apa yang muncul? Nah, ini baiknya gimana? Gimana ya Bu? Ada rasa saling menghormati. Anak-anak akan biasa rembukan diskusi, rasa menghormati. Ketika hadir di masyarakat juga seperti itu. Oke, next, lanjut. Nanti tidak cukup waktunya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ketika anak menyadari bahwa itu kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan tersebut, kemudian akan memperbaiki hubungan antara orang yang bicara. Seperti murid dengan Pak Aton, ketika dibentak-bentak hubungannya mudah, tapi ketika menyadari kesalahan terus rembukan hati-hati, maka murid dengan Pak Aton itu hubungannya akan makin bagus. Gitu. Ketika aku nih menyakiti perasaan Pak Haji, kemudian aku ketemu Pak Haji, saya menyadari salah, kemudian ada rembukan, hubungannya makin baik kan? Makin baik. Restitusi itu akan menumbuhkan hubungan antara orang tua dengan anak, orang tua dengan murid. Lanjut, menawarkan bukan memaksa. Kalau misalnya anak itu mengusulkan solusi, kita sebagai guru kok gak cocok. Oh, solusi kok seperti itu, ya gak pas. Gimana kalau sesuai dengan kesepakatan kita, seperti ini, ditawarkan, ada rembukan itu. Restitusi itu adalah terbaik. Menuntun anak untuk melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar, fokus pada pembentukan karakter, berfokus pada polusi, dan mengendalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya menjadi lebih kuat. Caranya seperti apa itu? Untuk menerapkan restitusi dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mengajak murid-murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau terlambat, jangan terlambat, dirubah menjadi masuk kelas tepat waktu. Kalau anak melanggar, maka dia akan secara otomatis menyadari kesalahannya. Jadi kita nggak usah, kok terlambat, nggak usah. Nah, gimana kesepakatan kita? Gimana keyakinan kita? Oh iya Bu, saya mengaku salah, saya terlambat. Ditanya lagi, terus baiknya gimana untuk memperbaiki ini, gitu kan? Jadi tidak perlu kita itu marah-marah, bengok-bengok, teriak-teriak, gebrok meja. Rawan untungnya, karakternya nggak terbentuk, rugi buat kita. Kita terapkan aja restitusi, ya kan? Solusi terbaik. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bukan karena ditilang, karena untuk mengamankan diri. Mengapa kita harus tepat waktu? Jadi yang dimunculkan adalah intrinsik. Oke, lanjut. Ini contoh kesepakatan kelas. Misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, doa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kami dan guru murid saling menghargai, kami murid semangat belajar, peduli dengan teman-teman. Ketika anak itu membuli temannya, maka akan melanggar kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang mana kira-kira? Saling menyayangi. Jadi ketika anak itu melanggar peraturan itu, yang terbentuk di pikiran dia itu adalah nilai kebajikan yang dia langgar. Oh, ternyata aku telah melanggar nilai kebajikan. Kalau kita itu harus saling menyayangi sama teman. Jadi yang kita kedepankan itu adalah nilai kebajikannya, bukan kesalahannya dulu. Ketika saya tidak berangkat masuk kelas kok terlambat, astaga, saya sudah melanggar keyakinan kelas, rasa tanggung jawab. Nah gitu ya kita ke depan. Sharing Bu ya, jangan dianggap saya itu mengajar ini, sharing. Dan saya mulai menerapkan ini pada anak-anak saya di rumah, nggak cuma di sekolahan. Ketika anak saya menumpahkan gelas di meja, ayo, anak saya nanya, wah rasa sengaja ya Pak, ya nggak apa-apa mah, nggak sengaja itu wajar. Terus piye. Kadang sama anak saya,
Terus kata lapane walaupun hasilnya nggak terlalu bagus, tapi dia udah tanggung jawab. Ada nilai kebajikan di karakter anak itu. Bukan terus, iya toh ini, matanya rawuh. Itu piye jare. Enggak, itu sudah tidak zaman tuh. Mlebu koran lah iya. Gitu. Itu Merdeka Belajar. Kita lanjutkan lagi. Peraturan dirubah. Cara yang paling efektif adalah peraturan dirubah ke keyakinan ke sekolah. Kita punya peraturan atau begitu? Kita rubah aja ke keyakinan kelas. Nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Tanggung jawab. Ketika anak tidak mengembalikan buku, ngomong aja tinggal. Gue melanggar rokok. Maaf Pak, saya melanggar nilai kebajikan. Gak tanggung jawab. Itu aja. Oke, dan sebagainya. Lanjut. Ini nggak perlu. Kemudian ini metode untuk membuat kesepakatan kelas, kegiatan keyakinan kelas, yaitu tampak seperti dapat tepat datang tepat waktu, pelanggarannya sering hadir terlambat, misalnya yang bagus menyapa teman dan guru setiap hari, pelanggarannya atuh kepada teman. Jadi anak itu tahu di mana posisi pelanggarannya, itu tahu ketika mereka membaca keyakinan kelas. Oh ternyata kalau sama teman nggak menyapa itu pelanggaran kesepakatan kita. Jadi sama teman itu harus saling nyapa. Jadi nilai-nilai kebajikan itu selalu hadir, yang kemudian nanti diharapkan akan menjadi motivasi di ada gurunya nggak ada gurunya jalan. Harapannya Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita mendapatkan ilmu bareng-bareng. Gimana berhadapan dengan anak di rumah dan anak di sekolah. Oke, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ketika anak itu kurang kasih sayang, anak-anak itu akan cenderung cari perhatian. Jadi ketika Bapak Ibu melihat anak ibu di sekolah atau di rumah, kok anak ini kok hiperaktif toh? Jangan terus dijudge anak ini nakal. Oh mungkin anak ini kurang kasih sayang. Begitu juga anak kita di rumah. Apa ya kok anakku kok tambah gini kok tambah petakilan ya. Kita jangan terus melihat anakku nakal tuh ya enggak. Kita harus berpikir lebih dalam. Kebutuhan dasar anak ini pasti punya alasan seperti itu. Oh ternyata aku kurang perhatian, waktu saya kurang terhadap anak saya. Ya kan? Kemudian kekuasaan, penguasaan, kebebasan, ya dan sebagainya, kesenangan. Kita harus melihat atas kebutuhan dasar anak itu. Lanjut. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita di depan siswa untuk menerapkan posisi kontrol tadi? Menerapkan restitusi tadi dengan cara 5 posisi, salah satu di antara 5 ini. Apa kita sebagai penghukum Bapak Ibu marah-marah? Menghukum fisik, menghukum verbal? Tidak, karena efeknya akan menambah murid itu menjadi mendendam, marah dan agresif. Setelah dihukum, kembali ke kelas, ngejolit buruk-buruk, kurang ajar. Iya kan? Anak makin agresif kalau menghukum. Membuat merasa bersalah, anak menjadi tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Akhirnya anak merasa gagal dan tidak sanggup. Efeknya bisa seperti itu. Kemudian nah ini yang sering kita terapkan, menjadi teman. Kita sering menempatkan diri kita menjadi teman kan, rokok bareng, misalnya kan, senang jobo, orang ke sekolah misalnya. Dan biasanya guru yang menempatkan diri sebagai teman itu, dia akan mempengaruhi muridnya dengan persuasi, ajakan omongan-omongan. Jadi ketika suatu saat tidak dibantu akan kecewa. Misalnya saya dengan Bu Evi akrab gitu, sudah akrab, menganggap teman. Teman itu kan dalam pikiran kita kalau ada orang dibantu tuh. Ketika dia tidak membantu kecewa nggak? Kecewa. Oh ternyata Bu Evi kok ini loh. Oh ternyata Bu Evi kan. Begitu juga kita murid kita dengan diri kita. Oh ternyata Pak Chandra kira setiap kawan wingi nang aku ketok akrab tak kira wis dadi kanca dhewe. 5 menit lagi ya Bu. Kita break karena maksudnya ada beristirahat. Habis itu 5 menit saya tutup ya. Bapak Ibu,
Supaya untuk lebih mudah memahami, ini ada sebuah video tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oh, kedengeran ya? Kedengeran nggak? Ini penghukum. Posisi kontrol penghukum ya, kita sama-sama tahu. Kemudian ini posisi kontrol dulu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengambil, menulis. Ini merasa bersalah. Efek yang ditimbulkan apa? Contoh kita sebagai guru menempatkan diri sebagai orang merasa bersalah dari nanti sebagai teman. Nanti yang pas yang mana? Ini sebagai pemantau. Kalau lanjut ke manajer langsung ya. Ini pemantau. Kita sebagai guru bisa bergerak dari pemantau ke manajer.
Oke Bu, Bapak Ibu, saya rasa mengenai posisi kontrol cukup. Nah, waktunya sudah hampir lebih dari 1 jam. Nah, sekarang Bapak repot Bapak, saya mau bertanya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah hari ini yang kita lewati tadi? Kira-kira hal baru apa yang didapatkan? Ayo silahkan Bapak Ibu, salah satu. Buat tiga, silahkan. Kamera satunya ada Mas? Lebih dekat. Baterainya habis. Punya aku juga habis. Yang ini enggak masuk. Di bawah masuk aja. Ambil on nggak apa-apa. Nanti untuk testimoni. Hal baru apa yang ubah paradigma Tuhanika setelah kegiatan hari ini? Silakan buat tiga. Berdiri boleh. Oke. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan yang tadi menjadi pertanyaan dari Pak Irsan, yaitu tentang hal baru apa yang saya dapatkan setelah saya mengikuti diseminasi dari Pak Irsan. Yaitu yang pertama, sebelumnya saya baru mengerti mengenai pengkondisian mental dan sifat anak itu dengan cara penghargaan dan hukuman Bapak. Untuk hari ini hal baru yang saya dapatkan adalah tentang restitusi Bapak. Dan sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan hal itu sebenarnya, tetapi saya belum mengetahui tentang teori ini dan belum mengetahui tentang metode dan triknya. Dan hari ini saya sudah mendapatkan hal itu dan alhamdulillah mungkin untuk ke depan restitusi akan lebih banyak saya terapkan untuk pengkondisian di kelas. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, yang lain ke pertanyaan kedua. Terima kasih Pak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Pak Chandra mungkin. Oke. Tentang motivasi dan tentang motivasi. Oke. Disiplin. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Irsan yang tadi sudah mengundang saya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, saya cukup tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Irsan tadi. Banyak hal yang cukup bermanfaat untuk saya. Saya mendapatkan wawasan baru terkait dengan aturan, kedisiplinan, bagaimana mengkondisikan anak, dan tadi juga restitusi terkait dengan restitusi tadi. Untuk menjawab pertanyaan yaitu tentang perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, saya jawab cukup tertarik dan cukup senang bisa hadir pada sesi ini. Ya. Untuk mengenai makna disiplin, saya juga baru tahu tadi Pak Irsan, ternyata disiplin itu menurut teori tadi adalah belajar. Ya. Jadi saya mempunyai pandangan baru terkait disiplin. Jadi kita siswa itu dituntut untuk disiplin, itu berarti maknanya adalah siswa di sini dituntut untuk belajar, untuk mengendalikan diri ya, terkait dengan aturan, dan kemudian ada motivasi intrinsik. Ya, ternyata kalau kita memaksa seseorang, itu akan susah ya, mengendalikan seseorang itu ternyata susah kalau tidak ada motivasi dari diri, dari pribadi. Ya. Maka kita sebagai seorang tenaga pendidik ya, diharapkan bisa memberikan motivasi yang muncul dari diri mereka masing-masing.
Jadi sangat senang sekali saya bisa mengikuti kegiatan ini dan ilmu yang diberikan oleh Pak Irsan, paparannya tadi cukup bermanfaat bagi saya cukup senang. Alhamdulillah. Ya mungkin itu untuk menjawab pertanyaan tadi dari saya mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, habis ini kita selesai. Alhamdulillah, semoga aja bermanfaat. Bapak Ibu, setelah mengetahui restitusi, apa itu motivasi diri, apa itu disiplin positif, jika ada pertanyaan, baik, apakah mendidik anak kita di sekolah dengan mendidik anak kita di rumah? Haruskah kita, mungkinkah kita memperlakukannya hampir sama atau berbeda? Siapa yang menjawab? Ada? Pak Sutomo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dari Pak Irsan. Pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah sama seharusnya untuk mendidik putra putri kita di sekolah dengan putra putri di rumah? Kalau menurut saya, secara teori itu seharusnya bisa dilakukan dua-duanya, antara di sekolah dan di rumah. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ada ikatan emosional yang berbeda antara mendidik anak kita di sekolah sama di rumah. Karena emosional yang berbeda itu kadang kita tetap ada perbedaan perlakuan terhadap anak. Contoh saja misalnya anak di rumah yang salah dengan anak sekolah yang di sekolah itu ada kesalahan. Meskipun teorinya berbeda, tapi penanganannya pasti dari yang sama, tapi penanganannya akan sedikit berbeda. Tapi tidak masalah. Yang paling pokok menurut saya, teori itu bisa dipakai meskipun dalam bentuk yang sedikit berbeda gitu saja. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih Pak Sutomo. Berbeda karena emosionalnya berbeda, atau bahasa mudanya motivasi intrinsiknya berbeda ketika kita mendidik guru anak di sekolah dengan anak di rumah. Nah, motivasi intrinsik ini akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, baik itu murid atau orang tua. Baiklah Bapak Ibu, waktunya saya sudah cukup dan hampir semuanya sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Evi. Monggo Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Irsan yang telah memaparkan diseminasi pada siang hari ini, dan sampailah kita kepada penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Yohanes untuk bisa memimpin doa. Yuk, siap. Siap, doa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Silakan tugas kita. Latihan. Siap, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber. Terima kasih. Terima kasih kembali. Siap, duduk.